Baik, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya kami dari kelompok dengan judul pembahasan Failure Analysis and Project Management, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dari mata kuliah Proyek Teknologi Informasi kelas B dengan saya sendiri Johanna Rutiana Theophilus NIM 2023-31069 dan juga rekan saya. Saya Istiqomah Hussein dengan NIM 2023-31106. Oke, baik, di sini kami akan memulai untuk pembahasan dari judul yang sudah kami diskusikan. Oke, baik, di sini akan dimulai dengan deskripsi dari proyek terlebih dahulu. Latar belakangnya yaitu rumah sakit membutuhkan sistem terintegrasi untuk menggantikan proses manual yang lambat dan rawan kesalahan. Tujuan utama proyek adalah untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, mempercepat akses informasi bagi tenaga medis, serta memastikan transparansi biaya dan kualitas pelayanan kepada pasien. Nah, apa itu SIMRS? SIMRS merupakan platform digital yang menghubungkan seluruh operasi rumah sakit seperti rekam medis, elektronik, billing, farmasi, SDM, dan laporan manajemen. Nah, kondisi yang dihadapi saat ini tuh masih banyak rumah sakit yang menggunakan sistem parsial atau legasi, di mana data tidak terintegrasi dan duplikasi datanya terjadi sangat tinggi. Lalu, di sini tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, mempercepat akses rekam medis elektronik, kemudian meningkatkan transparansi biaya, serta membantu manajemen mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, selain itu ada ruang lingkup proyek atau scope yang meliputi pengembangan modul pendaftaran, rekam medis, billing, farmasi, laboratorium, SDM, integrasi dengan alat medis, serta memastikan keamanan data sesuai regulasi. Selanjutnya, dalam proyek SIMRS ini terdapat beberapa stakeholder, yaitu manajemen rumah sakit, tim IT dan vendor, tenaga medis, regulator, pasien, serta bagian keuangan. Nah, di setiap stakeholder ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, tenaga medis membutuhkan akses rekam medis yang cepat, kemudian manajemen membutuhkan laporan real-time, sedangkan pasien menginginkan transparansi biaya dan antrian digital. Kemudian untuk output-nya sendiri, output yang diharapkan adalah sistem SIMRS yang stabil, dokumentasi yang lengkap, laporan otomatis, serta meningkatnya efisiensi kerja dan kepuasan pasien. Nah, di sini ada beberapa identifikasi faktor kegagalan. Yang pertama yaitu scope manajemen, di mana terdapat scope creep atau penambahan fitur yang tidak terkontrol. Nah, contohnya itu modul tambahan dari departemen baru. Kemudian ada quality management, di mana kurangnya testing dan QA atau quality assurance, di mana sistem langsung go live tanpa adanya pilot project atau tes terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu faktor dari cost management, di mana biaya meningkat akibat scope creep dan ketergantungan vendor dengan harga yang tinggi. Yang keempat ada HR management, di mana pelatihan SDM tidak memadai sehingga tenaga medis tidak siap menggunakan sistem yang baru. Yang kelima adalah time management, di mana timeline yang dihasilkan itu tidak realistis dan estimasi waktu terlalu optimis tanpa buffer resiko. Kemudian yang keenam ada communication management, di mana aplikasi antar stakeholder untuk komunikasi antar stakeholder minim dan kebutuhan tidak tersampaikan dengan jelas ke tim IT. Kemudian ada risk management, di mana tidak ada risk register atau risiko teknis dan organisasi tidak dapat diantisipasi sejak awal. Yang ke-7 ada pre-procurement, di mana pemilihan vendor tidak transparan sehingga kontrak tidak mencakup SLA dan dukungan pasca implementasi. Selanjutnya ada stakeholder management, di mana ada penolakan atau resistant to change dari dokter dan perawat, dan kurangnya keterlibatan user di bagian awal. Dan yang terakhir ada teknologi manajemen, di mana sistem legasi tidak kompatibel, infrastruktur jaringan RS tidak mendukung beban sistem yang baru. Lalu di sini ada analisis risiko proyek, di mana pada tabel ini ditampilkan beberapa risiko utama proyek, seperti kegagalan integrasi sistem lama, kemudian downtime saat pelayanan, kebocoran data pasien, scope creep, dan penolakan pengguna. Pada setiap analisis risiko proyek ini memiliki beberapa penyebab, dampak, tingkat risiko, serta strategi mitigasi, yang dimana agar dampaknya diminimalkan. Lanjut. Risiko lainnya itu meliputi kualitas software rendah,
keterlambatan implementasi, ketergantungan vendor, kegagalan backup data, dan anggaran tidak mencukupi. Oleh karena itu diperlukan pengujian sistem yang menyeluruh, perencanaan waktu yang baik, kontrak vendor yang jelas, backup otomatis, dan monitoring biaya secara berkala. Oke. Kemudian pada slide ini dijelaskan strategi untuk mencegah kegagalan proyek. Yang pertama adalah komunikasi tim, yaitu melakukan weekly stand-up meeting dan menggunakan tools kolaborasi seperti Slack atau Microsoft Teams agar komunikasi antara tim tetap berjalan dengan baik. Lalu ada change management, di mana itu setiap perubahan pada proyek harus melalui change control board atau CCB, sehingga perubahan tidak dilakukan secara sembarangan. Dengan begitu, dampak terhadap biaya waktu dan volume proyek dapat dianalisis terlebih dahulu. Selanjutnya ada scope control. Scope control ini itu ruang lingkup proyek dikunci melalui project charter atau work breakdown struktur. Kemudian jika ada permintaan fitur baru, maka harus melalui proses change request agar proyek tetap sesuai rencana. Lanjut, ada monitoring kemajuan, di mana ini menggunakan tool seperti Jira, Trello, atau MS Project. Kemudian untuk melalui dashboard tersebut ini tim dapat memantau progres pekerjaan, milestone, dan target yang sudah dicapai sehingga keterlambatan dapat diketahui lebih awal. Selanjutnya adalah pengelolaan kualitas, di mana pengelolaan kualitas ini terdapat QA-plan, yaitu unit integration, dan UAT testing. Lalu untuk pengelolaan risiko sendiri, tim itu harus melakukan review terhadap risk register secara berkala atau tiap 2 minggu, dan setiap risiko memiliki penanggung jawab atau risk owner agar dapat ditanggung dengan cepat. Kemudian untuk evaluasi setelah implementasi ini selesai, dilakukan evaluasi kepada pengguna yang melalui survei dan focus group discussion. Kemudian masukan dari pengguna kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan perkembangan sistem. Oke, selanjutnya untuk bagian pembahasan mengenai lesson learned atau pembelajaran yang didapatkan, yang pertama, untuk melibatkan pengguna sejak awal. Dokter dan perawat harus ikut dalam proses requirement gathering agar sistem benar-benar menjawab kebutuhan nyata mereka. Kemudian yang kedua, infrastruktur harus disiapkan sebelum implementasi, di mana jaringan dan perangkat harus diuji untuk bebannya sebelum go live. Kemudian pelatihan itu bukan opsional, ini adalah wajib. Sistem sebaik apapun akan gagal jika penggunanya tidak terlatih. Selanjutnya, scope harus dikunci dan dijaga ketat. Scope creep adalah resiko utama pada proyek IT. Selanjutnya ada komunikasi yang buruk sama dengan proyek yang gagal, sehingga harus menjadikan komunikasi lintas stakeholder sebagai prioritas dan bukan formalitas. Selanjutnya adalah jangan skip testing. Nah, ini bukan merupakan pemborosan waktu, tetapi ini merupakan penyelamat biaya dalam waktu yang lebih panjang. Selanjutnya, vendor harus dikelola, bukan hanya dipercaya. SLA monitoring kerja vendor dan escrow code harus ada sejak kontrak sudah dibuat. Selanjutnya, change management adalah investasi. Pengguna harus dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan human center dan bukan hanya secara teknis. Pembelajaran selanjutnya itu Agile Control lebih cocok untuk proyek seperti SIMRS karena kebutuhan yang kompleks dan sering berubah membutuhkan pendekatan interaktif. Dan juga yang terakhir, risk management bukan formalitas, di mana risk register harus selalu hidup, diperbaharui dan ditindaklanjuti secara aktif setiap proyek dijalankan. Nah, pada saat ini ditampilkan rencana perbaikan proyek SIMRS yang dilakukan selama 6 bulan setelah sistem diimplementasikan. Nah, pada bulan pertama dilakukan evaluasi pasca go live untuk mengidentifikasi bug-bug kritis serta mengadakan focus group discussion dengan tenaga medis. Tujuannya itu untuk mengetahui kendala yang dialami pengguna sehingga dapat ditentukan prioritas perbaikannya. Selanjutnya pada bulan kedua, tim developer melakukan perbaikan terhadap bug-bug kritis ini serta meningkatkan tampilan dan kemudahan pengguna pada modul rekam medis dan billing agar sistem menjadi lebih stabil dan nyaman digunakan. Lalu pada bulan ketiga, dilakukan pelatihan ulang kepada seluruh pengguna seperti dokter, perawat, dan staf administrasi. Tujuannya agar semua pengguna memahami cara menggunakan sistem dengan benar
sehingga dapat meminimalkan kesalahan saat operasional. Kemudian memasuki bulan keempat, dilakukan integrasi dengan alat-alat medis seperti laboratorium dan radiologi yang sebelumnya belum terhubung. Pada bulan kelima, dikembangkan dashboard monitoring dan business intelligence yang memungkinkan manajemen rumah sakit memantau data seperti jumlah pasien, pendapatan, dan kinerja pelayanan secara real-time, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Lalu yang terakhir, pada bulan ke-6, itu dilakukan review akhir dan audit keamanan sistem untuk memastikan SIMRS berjalan dengan baik dan aman. Selain itu disusun juga roadmap pengembangan phase kedua sebagai acuan untuk pengembangan fitur-fitur baru di masa mendatang. Nah, berikutnya di sini ada beberapa inovasi teknologi untuk meningkatkan keberhasilan dari SIMRS. Yang pertama, melalui artificial intelligence dan machine learning, dapat dibuat inovasi seperti prediksi kebutuhan obat dan stok farmasi otomatis, lalu ada deteksi anomali tagihan dan clinical decision support system. Kemudian dari sisi business intelligence dashboard, di sini dapat dibuat dashboard real time untuk manajemen RS yang mencakup jumlah pasien, pendapatan, dan bed occupancy rate. Lalu ada laporan otomatis untuk Kemenkes dan BPJS, lalu analitik tren penyakit untuk perencanaan sumber daya. Lalu dari sisi cloud computing, dapat dibuat inovasi seperti infrastruktur yang elastis, di mana kapasitas server menyesuaikan beban secara otomatis, lalu backup data otomatis dan disaster recovery berbasis cloud, dan yang terakhir ada biaya infrastruktur lebih efisien menggunakan OPX dan CapEx. Selanjutnya, inovasi melalui bidang IoT atau Internet of Things dapat dibuat integrasi sensor alat medis untuk monitoring jantung dan infus pump langsung ke aplikasi SIMRS. Lalu notifikasi otomatis ke perawat jika parameter pasien abnormal, dan juga smart bed tracking untuk manajemen kapasitas ruang rawat. Lalu yang terakhir, melalui chatbot atau Agile atau Scrum, chatbot dapat digunakan untuk pendaftaran pasien, pengingat jadwal kontrol, dan FAQ layanan RS. Kemudian metodologi Agile atau Scrum untuk pengembangan sistem, di mana dilakukan sprint 2 mingguan agar feedback pengguna cepat terintegrasi. Di saat ini kami menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait kegagalan proyek TI. Pertama, faktor apa yang paling sering menyebabkan proyek TI gagal? Adalah karena scope creep, komunikasi yang buruk, serta estimasi waktu dan biaya yang tidak realistis. Nah, ketiga faktor ini saling berkaitan dan dapat menyebabkan proyek terlambat maupun melebihi anggaran. Lalu yang kedua, bagaimana menjaga agar scope tidak terus berubah? Diperlukan project charter yang jelas sejak awal serta change control board. Dengan begitu, setiap perubahan harus melalui proses evaluasi dan persetujuan terlebih dahulu. Lalu pertanyaan ketiga, mengapa komunikasi sangat menentukan keberhasilan proyek? Nah, tanpa komunikasi yang jelas, kebutuhan salah dipahami dengan benar, kemudian mengurangi kesalahan serta membantu tim menyelesaikan masalah lebih cepat. Selanjutnya, strategi membangun kolaborasi tim yang efektif itu, setiap anggota harus memiliki peran yang jelas, menggunakan rasi matriks untuk disertai rapat rutin agar koordinasi antar tim itu tetap berjalan dengan baik. Lalu, apakah Agile selalu lebih baik dibandingkan Waterfall? Ya, namun untuk proyek SIMRS ini, Agile lebih sesuai karena kebutuhan pengguna dapat berubah selama proses pengembangan sehingga sistem lebih mudah disesuaikan. Lalu bagaimana AI membantu manajemen proyek di masa depan? Jadi, AI dapat membantu manajemen proyek dengan memprediksi risiko keterlambatan, mengoptimalkan pengguna sumber daya, terus mendeteksi potensi masalah lebih awal, serta menghasilkan laporan perkembangan secara otomatis. Oke, baik. Sebagai kesimpulan dan penutup dari seluruh presentasi yang sudah dilakukan, SIMRS merupakan proyek teknologi informasi beresiko tinggi, namun sangat krusial bagi transformasi digital layanan kesehatan. Kegagalan yang paling sering berasal dari kombinasi seperti lemahnya manajemen skop, komunikasi yang buruk, dan kesiapan SDM yang rendah. Lalu mitigasi yang terstruktur, mulai dari race register, change control, hingga pelatihan pengguna akan menjadi kunci dari keberhasilan sistem ini.
Lalu inovasi seperti AI, cloud, dan IoT bukan hanya pelengkap, melainkan enabler keberhasilan jangka panjang dari sistem ini. Nah, pembelajaran utama yaitu proyek TI bisa sukses bukan soal teknologi canggih semata, melainkan soal manusia, proses, dan komunikasi yang dikelola dengan baik. Oke, baik. Mungkin demikian dari presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.